Salam sejahtera, salam penuh sukacita kepada Bapak Ibu seluruh jemaat umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming membahas kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya akan kupas pada saat ini adalah lanjutan dari minggu yang lalu, jati diri. Nah, sebelum kita bahas firman Tuhan ini, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, tetap memimpin, tetap mengasihi kami. Sehingga hari ini kami bisa kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin Tuhan, sertai kami, buka hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang akan kami bahas pada saat ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menuntun kami menemukan jati diri kami yang sesungguhnya. Kami siap belajar. Tuhan sendiri akan mengajarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti saya katakan bahwa tema khotbah ini adalah mini seri khotbah. Yang terdiri dari 3 sesi, 3 judul, tapi temanya sama. Jati diri. Nah, dari jati diri ini saya sudah siapkan 3 judul. Judul yang pertama, mencari jati diri. Nah, itu sudah saya khotbahkan pada minggu yang lalu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sempat nonton, bisa nonton kembali. Karena judul ini cukup memberikan inspirasi. Orang yang berhasil menemukan jati diri, percayalah orang itu pasti sukses, pasti berhasil, terkenal. Lalu, sesi yang kedua yang akan kita belajar saat ini adalah memulihkan jati diri. Kemudian minggu depan yang akan kita pelajari adalah mempertahankan jati diri. Mini seri terdiri dari 3 seri. Saya akan ulang sedikit pada sesi yang lalu supaya mendapatkan gambaran supaya bisa disambung kembali. Who am I? Kalimat ini mungkin sudah sering kali kita dengar karena banyak orang yang gagal menemukan jati dirinya. Dia tidak tahu diri dia yang sesungguhnya itu siapa. Padahal ini sangat penting. Sebagai orang Kristen, engkau harus tahu jati dirimu. Engkau itu bukan orang biasa. Padahal engkau itu anak Allah. Makanya hidupmu jangan sampai hancur. Banyak orang-orang Kristen, walaupun mereka sudah Kristen tapi hidupnya hancur. Terjebak narkoba, minuman keras, hidup di dalam hawa nafsu, keluarnya hancur, hidupnya berantakan. Kenapa bisa demikian? Ia gagal menemukan jati diri. Karena itu, di sesi yang kedua ini, kita akan coba memulihkan jati diri kita. Supaya kita kembali lagi di dalam hadirat Tuhan, disertai oleh Tuhan karena diri kita yang sudah dipulihkan. Pada pelajaran sesi yang pertama, minggu lalu kita sudah temukan jati diri kita sebagai anak Allah. Anak Allah. Jadi Anda bukan orang biasa, Anda bukan orang kecil, tapi Anda anak dari Allah Bapa di sorga. Ini adalah status yang sangat mulia, sangat istimewa, dan status ini tidak bisa dibeli dengan uang. Yang namanya status itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ada hal-hal tertentu, engkau punya uang, tapi belum tentu engkau bisa beli. Contohnya itu adalah cinta. Siapa yang bisa membeli cinta? Engkau bisa membeli tubuh orang itu. Katakanlah engkau sebagai seorang laki-laki kaya raya. Engkau bisa beli tubuh gadis-gadis cantik sekalipun. Tapi engkau tidak bisa membeli cintanya. Mungkin dia akan menikah dengan engkau. Karena bukan karena cinta. Karena dia membutuhkan duit engkau. Nah, cinta itu diberikan secara gratis kepada orang yang dicintai. Jadi, yang namanya status anak Allah tidak bisa dibeli, Anda nggak bisa membayar. Tapi gratis untuk Anda yang memenuhi syarat sebagai anak Allah. Kita lihat dulu ayatnya yang menekankan bahwa kita adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh yang roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu, kita bukan orang biasa, tapi kita adalah anak-anak Allah. Maka kita menyebut Bapa di sorga, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, Babe, Papa. Nah, itu sebutan kita untuk Allah kita di sorga. Oke, artinya hubungan ayah dan anak. Nah, hubungan ini yang sangat istimewa, tidak dimiliki oleh agama lain. Kita menyebut Allah sebagai Bapa kita. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kita menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, cuman yang menjadi persoalan kita sekarang adalah banyak sekali hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Kristen beranggapan menjadi anak Allah itu gampang. Padahal enggak. Menjadi anakmu Allah itu seakan-akan mudah. Asal percaya saja kepada Yesus kita sudah menjadi anak Allah. Betulkah seperti itu? Seringkali di atas mimbar saya mendengarkan khotbah-khotbah penembel. Kita ini anak Allah. Seringkali kita menyanyi, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kita mengaku Allah sebagai Bapa kita. Kelihatan hubungan baik intim. Tapi persoalannya adalah apakah Allah Bapa di sorga mengakui Anda sebagai anaknya? Itu masalah lain. Anda boleh saja mengaku sebagai anak Allah. Tapi apakah Allah sudah mengakui Anda sebagai anaknya? Kalau Allah sudah mengakui Anda sebagai anaknya, seharusnya engkau hidupnya dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, penyakitmu dipulihkan karena engkau anak Allah. Tapi kenapa hidup kita masih berantakan? Kenapa hidup kita masih hancur? Berarti pengakuan kita sebagai anak Allah mungkin sepihak. Sama seperti saya mengaku, oh saya mah kenal sama Presiden Prabowo. Tapi begitu ditanya, Pak Prabowo, Anda kenal sama Nathan Jurang? Nathan mana ya? Enggak tuh, aku enggak kenal. Ini kan seperti itu, sama saja. Saya mengaku kenal Presiden Prabowo, tapi Prabowo mengatakan saya tidak kenal Nathan. Sama juga. Kita mengaku sebagai anak Allah. Tapi Tuhan berkata di Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kehendak Bapa itu apa? Berarti untuk menjadi anak Allah ada syaratnya. Jangan sampai sekarang kita mengaku anak Allah, milik Allah. Tapi waktu penghakiman Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena itu hari ini kita akan melihat dua syarat menjadi anak Allah. Supaya status anak Allah kita itu dipulihkan. Dipulihkan. Yang pertama adalah baptisan air. Yang kedua adalah Roh Kudus. Mungkin Anda tidak menyangka bahwa kedua syarat ini sangat penting untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kita lihat Injil Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Syarat untuk menjadi anak Allah. Injil Lukas pasal yang ketiga 21 sampai 22, status kita akan kita dapatkan sebagai anak Allah melalui baptisan air dan juga dipenuhi Roh Kudus. Tentu saya ngomong ini bukan sembarangan, tapi saya buktikan dasar ayatnya dengan harapan jangan sampai kita mengaku anak Allah, tapi di sorga tidak mengakui kita sebagai anaknya. Nggak ada gunanya kita mengaku. Lukas pasal 3 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Perhatikan kalimat ini, engkaulah anakku yang kukasihi. Jadi secara simbolis dari sorga Allah Bapa menekankan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Secara simbolis. Nah, syarat ini dia dapatkan. Padahal kalau kita lihat, Yesus dari lahir
Sampai umur 12 tahun dia ke bait suci. Nah setelah itu dia hidup kembali bersama orang tua. Dengan kata lain, dari usia saat lahir sampai 30 tahun, Yesus hidup sebagai manusia biasa. Karena status sebagai anak Allah belum dimunculkan. Tapi begitu status anak Allah dimunculkan, apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat mulai menyertai Yesus. Dan Yesus akhirnya menjadi seorang pengajar, seorang guru yang dampaknya itu apa? Seluruh dunia agama terbesar adalah agama Kristen dengan pengikut sekitar 2,6 miliar. Agama terbesar di dunia. Karena Yesus anak Allah. Oke? Nah, anak Allah itu diperoleh oleh Yesus dari mana? 2 syarat tadi. Perhatikan syarat yang pertama, Yesus dibaptis. Dan syarat yang kedua, Yesus dipenuhi Roh Kudus. Artinya, untuk bisa menjadi anak Allah, Anda harus memenuhi syarat dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Jadi nggak gampang Bapak Ibu. Lalu Anda akan bertanya, Pak Nathan, saya kan sudah dibaptis. Berarti saya sudah jadi anak Allah dong. Tunggu dulu. Baptisan versi mana yang engkau terima? Nah, itu menjadi persoalan. Dengan jelas dan tegas Tuhan Yesus mengatakan, syarat mutlak untuk masuk surga kita harus dilahirkan dari air, yaitu baptisan air, dan dilahirkan dari roh, yaitu terima Roh Kudus. Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu adalah milik Bapa. Makanya Yesus berkata, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang kedua dan ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Artinya, sorga itu milik Allah. Engkau tidak akan bisa masuk sorga kalau engkau bukan anak-anak Allah. Allah belum mengakui engkau sebagai anak-anaknya. Nah, pengakuan sebagai anak-anak Allah dan akhirnya engkau bisa menjadi penghuni di sorga adalah dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh. Dilahirkan dari air itu baptisan air dan dilahirkan dari roh engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Anda bisa bandingkan dengan Titus pasal 3 ayat 5. Penjelasan lebih jauh tentang arti dilahirkan dari air dan roh itu. Peristiwa Yesus dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus itu adalah peristiwa besar. Karena itu dicatatkan di 4 Injil. 4-4-nya mencatat dengan jelas. Pertama Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, kemudian Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11, kemudian Injil Lukas pasal 3 ayat 21 22 yang barusan kita baca. Nah, kemudian Injil Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34. Kenapa sampai dicatatkan di 4 Injil? Karena sebuah peristiwa kalau dicatat berulang-ulang itu menunjukkan sangat penting, sangat serius dan mohon perhatian dari kita untuk kita jalankan. Makanya 4 kali dituliskan di dalam Alkitab Yesus dibaptis, Yesus dipenuhi Roh Kudus karena Yesus ingin menekankan sebuah pengajaran penting. Syarat menjadi anak Allah, kita harus dilahirkan dari air dan dilahirkan dari roh. Nah, saya akan kutip dari Injil Markus sebagai pembandingan lagi. Pada saat Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh Kudus turun ke atas Yesus seperti burung merpati. Saat itulah penegasan bahwa Yesus sebagai anak Allah. Nah, kita baca dulu ayatnya. Injil Markus pasal, ini kita ambil dari Matius ya. Matius pasal 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalimat itu baru muncul setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, lalu langit itu terbuka, lalu Roh Kudus turun. Artinya Yesus sudah dapat dua-duanya.
dia sudah dibaptis, dia sudah dipenuhi Roh Kudus, barulah ada suara yang menegaskan, engkau anakku, inilah anakku. Nah dari sini kita belajar satu hal, setelah kita dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, baru kita sah menjadi anak Allah. Dengan demikian Tuhan kalau sudah mengakui kita sebagai anak Allah, maka Allah pasti menggaransi kehidupan kita. Ya? Kita anak Allah. Karena kalau sudah mendapat status anak Allah, pasti Tuhan akan menolong. Kalau Tuhan tidak menolong, berarti status anak Allah itu masih dipertanyakan. Karena itu, kita akan bahas lebih tajam kedua syarat menjadi anak Allah. Syarat yang pertama adalah baptisan air. Syarat yang pertama. Oke, mungkin Anda akan bertanya, Pak Nathan, kok baptisan air ada hubungan sebagai anak Allah? Gimana ceritanya? Oke. Saya akan mengajak Anda menarik benang merah dari awal manusia itu diciptakan. Dan apa kaitan baptisan dengan masalah menjadi anak Allah? Mengapa baptisan itu begitu penting dalam kaitan mendapatkan status sebagai anak Allah? Kenapa demikian? Karena baptisan berkuasa untuk menghapus dosa-dosa kita. Baptisan. Mungkin Anda tidak akan percaya. Ini jadi persoalan. Banyak pendeta yang tidak percaya baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Bahkan satu kali saya dialog dengan seorang pendeta yang tidak percaya baptisan berhubungan dengan pengampunan dosa. Sehingga dia berkata, Pak Nathan, emangnya setelah kita dibaptis kita nggak akan berbuat dosa lagi? Nah kalau kita berbuat dosa lagi, masa dibaptis lagi? Seumur hidup akan dibaptis berapa kali? Dia nentang terus itu. Karena tidak memahami kebenaran secara utuh. Bapak Ibu, saya akan tunjukkan bukti ayat. Betul nggak baptisan itu ada kuasa untuk mengampuni dosa? Mau percaya atau tidak? Urusan Anda. Intinya saya jelaskan dan saya buktikan dasar ayatnya. Kita awal dulu. Saya akan menarik benang merahnya dari waktu Adam dan Hawa diciptakan. Pada waktu nenek moyang kita Adam diciptakan, Adam itu sudah disebut sebagai anak Allah. Anda tahu nggak? Adam itu disebut anak Allah. Berarti Adam itu memanggil Allah sebagai bapaknya. Tapi status sebagai anak Allah itu putus karena apa? Dosa. Pengampunan dosa. Nah, saya akan tarik benang merah dulu. Berbicara dosa, pertama kali berbicara dosa kan karena nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bapak Ibu tahu nggak? Di dalam Alkitab hanya ada satu ayat yang menegaskan bahwa Adam itu disebut sebagai anak Allah. Kita lihat dulu di Lukas pasal 3:38. Kenan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah itu sebutan turun-temurun dari Yesus. Turun-temurun sampai ke Adam. Kemudian Adam disebut sebagai anak Allah. Nah ini berbicara sebelum Adam jatuh dalam dosa. Jadi Adam disebut anak Allah karena Adam setelah diciptakan memang belum jatuh dalam dosa. Masih murni. Nah ketika Adam disebut anak Allah, tentu seharusnya kita semua keturunan Adam dan Hawa, keturunan Adam juga disebut sebagai anak Allah. Tapi sayang sekali, manusia pertama, Adam yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah jatuh dalam dosa. Sedangkan semua manusia itu berasal dari keturunan Adam. Kita lihat dulu. Kisah Rasul pasal 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah di sini sudah sangat jelas. Dari satu orang ia telah menjadikan semua bangsa. Nah satu orang ini siapa? Satu orang ini adalah Adam. Nah Adam inilah menjadi nenek moyang bagi semua manusia di muka bumi. Nah persoalannya adalah gara-gara Adam berbuat dosa dengan sendirinya. Otomatis seluruh keturunan dari Adam, dari anak, cucu, cicit, seluruh keturunan dari Adam sepanjang dari setiap manusia di dunia tetap menjadi orang berdosa.
Nah, inilah yang disebut sebagai dosa turunan. Jadi dosa turunan itu adalah dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Karena itu Anda tidak bisa menghindar. Selama Anda selama Anda menjadi keturunan Adam, maka Anda ikut berdosa. Walaupun Anda tidak ikut makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ibaratnya begini, orang tua kita berutang, apakah setelah orang tua kita meninggal, utangnya bebas? Enggak. Kita anak cucu yang harus mengembalikan utang itu, menggantikan orang yang sudah meninggal. Karena kita keturunannya. Sama juga dalam dosa. Maka disebut dosa turunan. Nah, ketika berbicara dosa turunan ini, sejak kapan dosa turunan ada? Daud mengatakan, sejak dari kandungan seorang ibu, dosa turunan itu sudah mulai bekerja. Mazmur 51 ayat ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, jadi ketika seseorang ada di dalam kandungan ibunya, dia sudah punya dosa. Jelas ini bukan dosa yang dilakukan. Bagaimana mungkin seseorang di dalam kandungan itu bisa berbuat dosa? Nggak mungkin. Apa yang dilakukan? Dosa apa yang dilakukan? Nggak ada. Karena itu, di sinilah sangat jelas dosa turunan. Dosa turunan adalah dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Nah, gara-gara dosa inilah akhirnya hubungan kita dengan Allah itu menjadi putus. Jadi dosa menyebabkan hubungan kita dengan Allah itu putus. Apalagi di dalam hidup kita ditambah kita punya dosa. Kita hidup, kita melakukan kesalahan, maka kita punya dosa. Lalu bagaimana solusi itu diselesaikan? Dosa itu diselesaikan karena dosa menyebabkan manusia kehilangan status Allah, anak Allah. Kesalahan Adam mengakibatkan Adam kehilangan status sebagai anak Allah. Dan kita semua keturunan Adam, maka kita ikut berdosa dengan sendirinya. Semua keturunan Adam dan Hawa punya dosa yang menyebabkan kita kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Rasul Paulus di dalam kitab Roma mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang awalnya manusia diciptakan rupa dan gambar Allah, tapi karena dosa rupa dan gambar Allah itu sudah hilang, artinya manusia bukan gambaran dari Allah lagi, sehingga perlu dipulihkan. Nah, pemulihan sebagai gambaran Allah, kembali menjadi anak Allah, Tuhan menawarkan solusi lewat baptisan air. Dengan kata lain, solusi menyelesaikan dosa kita agar kita dipulihkan, dijadikan kembali sebagai anak Allah adalah baptisan air. Jadi dari sini masalahnya Bapak Ibu. Karena itu, kenapa Yesus memberikan contoh melalui baptisan? Dia diberikan status sebagai anak Allah. Jadi ceritanya itu ada di sini. Penghapusan dosa. Dengan catatan, baptisan yang Anda terima harus benar. Harus sesuai Alkitab. Karena baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Tapi dengan syarat baptisan itu harus benar. Kalau baptisan yang Anda terima belum sesuai dengan Alkitab, belum tentu dosamu sudah dipulihkan. Belum tentu status anak Allah itu Anda dapatkan. Karena itu, Paulus katakan di Efesus pasal 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, kalau Tuhan itu hanya ada satu, mungkinkah Tuhan yang satu ini yang kita panggil Aba, Bapa, walaupun belum tentu kita diakui dari Allah Bapa, akan memberikan macam-macam baptisan? Enggak. Kalau Tuhan itu hanya satu, maka hanya ada satu model baptisan yang Tuhan berikan. Sedangkan hari ini kan muncul banyak sinode gereja dengan doktrin berbeda, beda dengan baptisan yang berbeda-beda. Secara umum ada dua model baptisan, ada yang percik, ada yang selam. Dua-duanya mengklaim benar. Nah, apakah Allah yang sama akan memberikan model baptisan percik untuk kelompok gereja ini, baptisan selam untuk kelompok gereja? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Padahal yang namanya baptisan itu mencakup beberapa caranya, sebutannya. Apakah dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, atau dalam nama Yesus?
Kemudian tempat baptisan apa boleh dilakukan sembarang tempat. Sikapnya waktu diselamkan apakah menunduk atau menenggara ke belakang. Ini kan nggak digali. Jarang pendeta menggali hal demikian. Pada itu sangat penting menentukan baptisan. Karena itu saya tidak kupas secara panjang lebar tentang baptisan. Karena ada kupasan sendiri. Ada 10 sesi kalau Anda ingin tahu baptisan yang benar-benar sesuai dengan prinsip Alkitab. Ada di link YouTube kami, Bible Teaching Ministry dan Suara Kebenaran GCC. Nah, Anda bisa pelajari itu. Topik baptisan secara lengkap. Kita lihat, baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Kita lihat perkataan dari orang yang pernah membaptis Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 33. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Apakah ini perlu ditafsirkan lagi? Yohanes berseru kepada orang-orang, baptis supaya dosamu diampuni. Artinya baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Nah, apakah penegasan baptisan itu punya kuasa pengampunan dosa itu hanya diucapkan oleh Yohanes? Memang orang yang pertama memperkenalkan penyelesaian dosa melalui baptisan itu adalah Yohanes. Tapi setelah itu kan ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus dan lain-lain. Nah, kita lihat ini penegasan Rasul Petrus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, ketika dia khotbah, ribuan orang yang mendengarkan khotbahnya mulai tergerak, mulai terharu dan ingin menjadi pengikut Yesus, sehingga mereka datang kepada Petrus di ayat 37, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan. Dibaptis. Untuk apa? Mendapat pengampunan dosa. Jadi Petrus sama dengan Yohanes, sama menekankan dibaptis agar dosamu diampuni. Yohanes yang dimaksudkan di sini bukan rekan rasul, tapi Yohanes Pembaptis, saudara sepupu dari Yesus yang membaptis Yesus. Oke, dibaptis. Karena itu cara baptisan harus benar. Caranya bagaimana? Perhatikan, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini juga menentukan. Selama ini banyak gereja melakukan baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke? Lalu sebagian gereja membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, baptisan tidak ada satupun cara baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau penggabungannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Enggak ada. Semua cara baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Perintah ada. Di Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah, pelaksanaan enggak ada. Kenapa demikian? Karena di dalam Matius pasal 28 ayat 19, Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama. Apakah Bapa, Anak, Roh Kudus nama? Bukan. Berarti dalam baptisan Anda harus cari temukan nama Bapa siapa, nama Anak siapa, nama Roh Kudus siapa. Dan akhirnya kita akan bertemu dengan doktrin Tritunggal atau Trinitas. Nama dalam penjelasan saya, nama Bapa Yesus, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Maka Rasul Petrus langsung membaptis dalam nama Yesus Kristus. Enggak ada dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Oke. Nah, kemudian orang ketiga yang menekankan baptisan punya kuasa mengampuni dosa adalah Rasul Paulus. Ini perkataan dari Ananias, oke? Bukan perkataan Paulus. Ananias, waktu Paulus mau dibaptis, saat itu dia ragu-ragu. Karena Paulus ini seorang yang sangat menguasai perjanjian lama, ahli Taurat. Dalam konteks perjanjian lama, penyelesaian dosa dilakukan lewat korban darah hewan. Penebusan melalui pengorbanan darah hewan. Nah, sekarang diberikan versi baru penyelesaian dosa, yaitu baptisan. Sehingga Saulus yang baru bertobat itu masih belum bisa terima. Benar nggak sih? Masa lewat baptisan dosa diampuni? Begitu praktis.
Nggak lewat korban-korban sehingga dia ragu-ragu. Sehingga Ananias yang diutus oleh Allah untuk bertemu dengan Saulus mengatakan, sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Perhatikan, dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Karena Saulus banyak berdosa, banyak melakukan kejahatan-kejahatan, membunuh, menyiksa, memenjarakan pengikut-pengikut Yesus. Sehingga dosanya yang berubahnya itu harus dibereskan dulu. Caranya bagaimana? Dibaptis. Disucikan. Nah kemudian ketika disucikan, perhatikan kalimat ini. Waktu baptisan dilangsungkan harus berseru kepada nama Tuhan. Bukan sebutan. Bapa, Anak, Roh Kudus masih sebutan. Bukan nama. Nama dari Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Maka ketika baptisan dilangsungkan harus berseru kepada nama Tuhan. Nama Tuhanmu siapa? Yesus Kristus. Karena itu baptisan harus sesuai dengan Alkitab. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Oke? Sehingga baru punya khasiat pengampunan dosa. Kenapa saya mementingkan kuasa di balik baptisan nama Yesus? Masalah begini. Ketika Anda berdoa, usir setan, sembuhkan penyakit, apa yang Anda pakai? Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, setan keluar. Setan bingung, Bapak siapa? Anak siapa? Enggak ada kekuatan. Tapi ketika engkau usir setan dalam nama Yesus, setan keluar. Setan langsung keluar. Kenapa? Ada kuasa di balik nama itu. Sehingga ketika kita dibaptis agar kita dapatkan kuasa pengampunan dosa, harus dalam nama, bukan dalam sebutan. Makanya, nggak semudah yang kita bayangkan. Status anak Allah kita peroleh lewat baptisan dengan catatan baptisan harus sesuai dengan Alkitab. Makanya saya banyak memberikan pengajaran-pengajaran baptisan. Sehingga sampai saat ini, maaf kata, sekali lagi maaf kata, bukan sombong. Saya banyak memberikan pengajaran kepada pendeta-pendeta. Dan sampai hari ini sudah 25 pendeta yang saya baptis ulang. Mereka yang minta. Saya nggak memaksa. Setelah ikut pelajaran saya, mereka tahu, wah ternyata baptisan kami keliru. Dulu keliru. Sehingga dia datang, Pak, saya kepingin dibaptis ulang. Saya baptis. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengajaran tentang baptisan, Anda link kembali ke link YouTube kami, Bible Teaching Ministry atau Suara Kebenaran GCC. Nah, di sana dijelaskan lebih lengkap tentang baptisan. Kemudian, yang kedua. Syarat untuk mendapatkan status sebagai anak Allah adalah harus dipenuhi Roh Kudus. Oke. Dua-duanya berkaitan. Baptisan dilakukan manusia mewakili Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Roh Kudus tidak ada yang bisa mewakili Tuhan. Roh Kudus itu karunia dari sorga. Tidak ada seorang pun pendeta, walaupun itu pendeta besar, yang bisa memberikan Roh Kudus. Nggak bisa. Kalau ada pendeta menawarkan, datang, aku akan berikan Roh Kudus kepadamu. Itu konyol. Yang bisa memberikan Roh Kudus itu Allah sendiri. Ya? Jika ada pendeta yang bisa memberikan Roh Kudus, lalu jatuh rebar sebagainya, itu benar nggak sih? Yohanes yang membaptis Yesus berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi akan datang Dia yang lebih besar daripadaku. Dia akan membaptis kamu dengan air dan Roh Kudus. Yang bisa memberikan Roh Kudus itu adalah Allah, karena Roh Kudus itu meterai dari sorga. Dalam Alkitab, jika Anda tidak mengerti, banyak hal yang membingungkan, banyak hal yang kelihatan rancu dan pertentangan. Misalnya, tujuan kita dibaptis untuk apa? Tujuan kita dibaptis adalah agar dosa kita diselesaikan dan dipulihkan sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah diselesaikan dosanya, sudah dipulihkan sebagai anak Allah, maka kita berhak masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena kita sudah diakui sebagai anak Allah. Karena itu baptisan ada hubungan dengan keselamatan. Karena apa? Yesus sendiri ngomong, Markus 16 ayat ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya dan dibaptis untuk diselamatkan. Kenapa baptisan ada hubungan dengan keselamatan? Satu-satunya yang merintangi Anda masuk surga itu adalah dosa. Oke?
Satu-satunya merintangi kita masuk surga adalah dosa. Dosa harus dibereskan. Cara membereskan dosa itu adalah baptisan air. Dengan demikian, baptisan akan menjadikan kita status anak Allah. Lalu kan Yesus, kenapa Yesus dibaptis? Apakah kalau Yesus tidak dibaptis, dia nggak dapat status anak Allah? Enggak. Dia itu Allah sendiri, bukan anak Allah lagi. Sebenarnya dia Allah sendiri. Cuman ketika datang dunia, dia mengambil status sebagai anak Allah. Lalu, apakah tidak dibaptis, Yesus tidak masuk surga? Surga milik dia. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Yesus dibaptis, apakah dosanya supaya dosanya diampuni? Yesus nggak punya dosa. Dosa turunan dia tidak punya. Karena dia lahir dari Roh Kudus, bukan dari benih bukan benih Yusuf dan Maria. Dia lahir kuasa Roh Kudus. Yesus tidak punya dosa. Dosa pribadi juga tidak. Anda tidak akan temukan di dalam kitab Injil atau seluruh kitab Alkitab orang Kristen, Yesus berbuat dosa. Enggak. Sempurna. Dosa turunan tidak ada. Dosa pribadi tidak ada. Nah kalau demikian, kenapa Yesus dibaptis? Hanya ada satu jawaban. Kenapa Yesus dibaptis? Jawabannya itu ada di mana? Yohanes pasal 13 ayat 15 memberikan contoh. Nah, kita baca dulu ayatnya. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku telah memberikan teladan. Aku telah memberikan contoh. Karena itu kenapa Yesus dibaptis? Memberikan contoh. Nah, contoh yang Yesus berikan itu apa? Baptisan yang Alkitabiah harus baptisan selam. Contoh pertama. Yang kedua, baptisan yang Alkitabiah harus dilakukan di sumber air. Tidak boleh di kolam atau di bak. Sumber air itu adalah di sungai. Di dalam Alkitab hanya mencatatkan 3 tempat baptisan. Laut, sungai, oasis. Tiga-tiganya mengacu pada sumber air. Tidak ada bukti baptisan dilakukan di kolam. Makanya kalau Yesus sudah kasih contoh baptisan harus di selam. Dan di selam pun harus di sumber air. Tapi muncul baptisan percik. Muncul baptisan di sembarang tempat. Artinya kan kalau sudah ada contoh saja kita nggak mau ikuti, apalagi tanpa contoh. Lebih kacau lagi. Betul? Karena itu memberikan contoh. Demikian pula dengan kepenuhan Roh Kudus. Yesus sendiri adalah Roh Kudus itu sendiri. Yesus adalah Roh Kudus. Kok dipenuhi Roh Kudus lagi? Makanya saya tadi sudah katakan, kalau engkau tidak memahami Alkitab dengan baik, kelihatan bentrok. Yesus dipenuhi Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ini beda dengan Yesus tuh. 2 pribadi yang berbeda dong. Apalagi ketika kita masuk ke doktrin Tritunggal, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Berarti ada 3 pribadi. Betulkah ada 3 pribadi? Satu kali saya sharing dengan seorang pendeta. Dia mengatakan Tritunggal. Saya penganut Allah Tunggal, bukan Tritunggal. Saya penganut Allah Tunggal, Allah Esa. Nah pendeta yang menganut Tritunggal selalu tekankan 3 pribadi. Lalu dia kutip, Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke? Lalu saya tanya, 3 pribadi menyatu atau terpisah? Dia berkata, oh satu. Berarti dalam satu tubuh itu ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Nah dia mengatakan satu kesatuan. Akhirnya saya kutip waktu Yesus dibaptis. Langit terbuka. Yang bicara siapa? Bapa. Inilah anakku. Yang bicara Bapa. Roh Kudus turun seperti burung merpati. Yesus dibaptis terpisah atau menyatu? Bingung lagi kan? Oh kok terpisah ya Pak Nathan? Nah itu berarti pemahaman Tritunggal ini masih belum beres, belum tuntas. Kalau Anda mengatakan itu 3 pribadi. Berarti 3 pribadi itu nggak menyatu, terpisah. Karena itu nggak gampang lah. Untuk memahami doktrin Tritunggal atau Allah Esa, Anda butuh waktu 26 sesi. Sudah di YouTube kami. YouTube kami membahas tentang Allah Esa. Ada 25 sesi. Panjang. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 7. Perhatikan, siapakah Roh Kudus itu sesungguhnya? Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Perhatikan hubungan Roh Kudus dengan Yesus. Mungkin saya jelaskan demikian.
Maria mengandung itu kan dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus turun dan masuk ke dalam rahimnya Maria. Ya, yang ada di dalam kandungan Maria itu apa? Roh Kudus. Karena yang turun dan masuk ke dalam rahim Maria itu adalah Roh Kudus. Berarti yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu dikandung oleh Maria 9 bulan. Terus berkembang. Akhirnya setelah 9 bulan lahirlah Roh Kudus itu dalam bentuk daging. Dalam bentuk fisik yang kita sebut bayi Yesus Kristus. Berarti Roh Kudus itu rohnya Yesus sendiri. Bisa nangkap nggak? Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Yesus itu Allah yang menjadi manusia lewat Roh Kudus lahir lewat kandung Maria. Berarti Roh Kudus itu rohnya Allah. Roh Kudus itu rohnya Yesus sendiri. Maka Anda perhatikan Kisah Rasul pasal 6 ayat yang ke-6 di sini disebut Roh Kudus. Tapi di ayat yang ke-7 disebut Roh Yesus. Artinya adalah Roh Kudus adalah Roh Yesus sendiri. Nah, lalu gimana Roh Kudus turun ke atas Yesus? Masa Roh Yesus masuk ke Roh Yesus lagi? Betul nggak? Tadi saya sudah katakan, kalau Anda tidak memahami Alkitab konteksnya dengan baik, kenapa begini, kenapa begitu, akan kacau. Kalau Yesus itu Roh Kudus sendiri, kok Roh Kudus turun dan masuk ke dalam diri Yesus lagi? Jadi sebenarnya yang ingin Tuhan Yesus sampaikan dalam kaitan dengan anak Allah adalah Yesus memberikan contoh. Yesus memberikan contoh bahwa Roh Kudus itu adalah metrai, alat pengesahan dari sorga yang menyatakan kita anak Allah. Maka Yesus setelah dibaptis, lalu Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, langit terbuka, dari sorga mengatakan, ini anakku. Jadi baptisan dan dipenuhi Roh Kudus, Yesus sudah kasih contoh untuk mensahkan kita sebagai anak Allah. Karena itu begitu pentingnya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Karena Roh Kudus itu adalah meterai dari sorga. Ketika bicara meterai, saya yakin tentu tidak asing lagi bagi kita. Ternyata ribuan tahun meterai itu sudah disingkapkan di Alkitab. Sampai hari ini meterai itu adalah alat pengesahan, alat penegasan yang dilindungi oleh undang-undang hampir di seluruh dunia. Dan Roh Kudus itu adalah meterai bagi umat Allah. Dengan meterai itu kita diberikan sebuah status milik Allah. Efesus 1 ayat 13-14. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Perhatikan meterai. Meterai itu alat pengesahan. Dan alat pengesahan bukan dari manusia, bukan dari dunia, tapi dari sorga. Nah, mengesahkan apa? Ayat 14. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi Roh Kudus itu mensahkan, memeteraikan kita milik Allah. Nah, kalau kita sudah milik Allah, berarti kita sudah diakui sebagai anak-anak Allah. Baru kita bisa berseru, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama seperti Yesus, setelah diberikan status anak Allah, Allah mulai pakai dia, mujizat mulai terjadi, mulai memberitakan Injil anugerah keselamatan. Hari ini, kita mengaku anak Allah. Aku anak Allah, aku anak Allah. Masalahnya Allah di sorga mengakui Anda atau enggak. Kalau Allah di sorga tidak mengakui, nggak ada gunanya kita berseru, nggak ada gunanya kita berteriak-teriak. Dan kalau kita belum dipenuhi Roh Kudus, Allah tidak mengakui kita sebagai miliknya. Lihat penegasan dari Rasul Paulus yang sangat keras di Roma pasal 8 ayat 9.
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Perhatikan kata roh Allah. Lalu roh Allah itu sebenarnya siapa? Kita baca selanjutnya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ternyata roh Allah dengan roh Kristus itu sama. Karena Yesus adalah Allah menjadi manusia. Bagaimana cara Allah menjadi manusia? Allah turun dalam wujud Roh Kudus, dalam rahim Maria lahirlah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu Bapa, Yesus juga Anak, Yesus juga Roh Kudus. Pribadinya itu sama, maka saya sebut Allah Esa. Saya lebih suka menyebut satu Allah, tiga fungsi. Fungsi Bapa, fungsi Anak, fungsi Roh Kudus. Bekerja di tiga zaman yang berbeda. Bapak Ibu, tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, kalau engkau bukan milik Kristus, artinya Allah itu belum mengakui, Tuhan Yesus itu belum mengakui Anda. Nah, kalau Tuhan Yesus belum mengakui, apakah Anda sudah sah menjadi anak Allah? Belum. Berarti dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, dua syarat mensahkan kita sebagai anak Allah. Roh Kudus itu adalah metre yang mensahkan, yang melegalkan kita adalah milik Allah. Nah, kalau kita sudah menjadi milik Allah, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Karena itu Roh Kudus itu menjadi semacam tanda atau menjadi semacam pembeda. Dulu saya tinggal di pedalaman Kalimantan dan papa saya itu petani iya, peternak iya, nelayan iya. Karena itu waktu kecil di kampung itu, kalau lagi musim hujan, papa saya tidak ke laut. Makanya karena musim hujan, lalu papa saya ke ladang. Karena kan ladang-ladang itu kan musim hujan, tanah baru bisa menghasilkan tumbuhan. Nah, tapi kalau musim kemarau, papa saya urus hewan peliharaan. Tapi kalau cuaca bagus, papa saya ke laut cari ikan. Karena kadang-kadang cuaca musim kemarau, tapi cuacanya nggak bagus, angin kencang, nggak bisa ke laut. Jadi banyak bebek-bebek yang dipelihara oleh ayah saya. Nah, saya biasa tugas menggembalakan bebek-bebek itu. Tapi persoalannya begini, yang pelihara bebek bukan hanya kami. Kami pelihara bebek, tetangga lain juga pelihara bebek. Sehingga kalau bebek itu, biasa kami itu enggak sediakan makanan khusus bebek. Tapi bebek itu kami kandangkan, pagi-pagi dibuka, dia akan cari makan sendiri. Sorenya dia akan pulang. Jadi bebek itu memang sudah terlatih. Nah, sore dia akan pulang. Nah, persoalannya adalah, bebek di kandang kami kadang-kadang jumlahnya banyak. Sampai kadang-kadang kandang nggak muat. Tapi kadang-kadang sedikit. Kenapa nih? Nah, akhirnya setelah ditelusuri, rupanya bebek itu kalau ketemu sama bebek lain, cep. Nah, suka ngajak, nginap gua di tempat gua tuh. Kamar di tempat gua tuh kandangnya bagus loh. Mungkin kandangnya ber-AC kali ya. Kandangnya bagus loh. Nah, banyak sedikit bebek itu ada dampaknya. Kenapa demikian? Ternyata malam hari kadang-kala bebek betina itu bertelur. Sehingga ketika kandang kosong, kita datang ke kandang pungut telur-telur itu. Sehingga sekarang kan kadang-kadang kalau bebek itu pas banyak, bersyukurlah. Dengan catatan bukan bebek jantan ya. Kalau bebek betina masuk banyak telur. Tapi kalau enggak, telurnya kan kurang. Dan kita juga enggak enak sama tetangga. Sampai akhirnya kami ketemu tetangga bicara baik-baik. Gimana ini? Ya udah akhirnya disepakati. Oke, kita kasih tanda bebek kita saja. Nah, akhirnya keputusan bebek-bebek kami diikat dengan benang merah di kakinya. Sedangkan bebek tetangga diikat dengan kain warna kuning. Jadi merah kuning. Nah, kalau malam itu kami sudah sibuk dah tukar-tukaran bebek. Tapi lambat laun. Akhirnya karena bebek kan di air, di sawah, jalan di lumpur, berenang di air, suka copot itu talinya. Akhirnya telapaknya yang kita cat. Kami cat merah, dia cat kuning. Nah, kan lebih aman tuh. Telapak kakinya dicat pakai cat. Bapak Ibu yang saya kasih, pembeda. Nah, dengan adanya tanda, pita ataupun cat, kami tahu ini bebek kami atau bukan. Sama juga dari sorga.
dari sorga untuk membedakan apakah kita milik Allah atau enggak. Allah akan berikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah meterai. Roh Kudus adalah tanda menjadi miliknya. Jangankan kita, setan pun akan memberikan tanda sebagai miliknya. Betul? Kalau Anda baca di Wahyu ada 666, 666, tanda milik setan, penyembah setan. Nah, Tuhan ingin punya tanda umatnya, setan pun ingin. Karena itu Roh Kudus adalah tanda kita milik Allah. Karena itu tidak ada gunanya kita berdoa, kita bernyanyi, kita berseru dan kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah. Sementara dari Allah tidak mengakui kita sebagai anaknya. Sehingga di Matius 7:21 Yesus berkata, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya Anda mengaku nggak ada gunanya. Pengakuan yang paling penting itu dari sorga. Dan pengakuan dari sorga itu adalah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jangan sampai terjadi waktu penghakiman akhir zaman. Yesus berkata di Matius 7 ayat yang ke-23, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita mengaku milik Tuhan, tapi Tuhan berkata, gua nggak kenal lo. Nah, supaya kita dikenal Tuhan, disahkan menjadi milik Tuhan, engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Karena itu sangat penting. Karena Roh Kudus itu mensahkan kita sebagai anak Allah. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau engkau sudah diakui sebagai anak Allah, maka engkau bisa berkata, Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, ya Aba, ya Bapa. Nah, bukti bahwa engkau sudah diakui sebagai anak Allah, roh anaknya, roh Yesus Kristus akan diberikan tinggal di dalam hati kita. Nah, yang menjadi persoalannya adalah apakah engkau sudah dipenuhi Roh Kudus? Lalu apa sih tanda-tanda engkau dipenuhi Roh Kudus? Semua orang Kristen, apalagi pendeta-pendeta selalu mengklaim, saya sudah ada Roh Kudus, saya dipimpin, saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Itu masih klaim tanpa bukti. Oke? Apa sih tanda bukti dipenuhi Roh Kudus? Kalau hanya mengaku, semua orang bisa mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus. Tanda buktinya itu loh. Saya berikan perbandingan. Ketika orang dipenuhi Roh Kudus, pasti ada tanda buktinya. Nggak mungkin tidak. Oke? Perbandingan begini. Setan, roh jahat. Ketika roh jahat masuk ke dalam tubuh seseorang, ada tanda bukti nggak? Ada nggak? Ada. Kalau nggak, gimana kita usir setan? Bagaimana Anda tahu di dalam diri orang itu sudah dirasuk oleh roh setan? Betul nggak? Pasti ada gejala fisik. Guling-guling di tanah, histeris, dan lain sebagainya. Oh, kita tahu ini kerasukan setan. Harus ditengking, harus diusir dalam nama Yesus, setan itu keluar. Begitu setannya keluar, di normal lagi tuh. Ya, sama seperti Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuki orang yang digerasa. Namanya setan legion itu. Legion itu bukan nama, tapi banyak. 2000 setan masuk ke dalam tubuh itu. Yesus usir. Begitu setan keluar masuk ke 2000 babi, orang itu normal. Ya, ini roh Tuhan, roh jahat. Ketika roh jahat masuk ke dalam tubuh, Anda nggak bisa lihat roh jahat. Tapi gejala yang ditimbulkan oleh roh jahat ketika di dalam tubuh. Anda lupa siapa Anda. Kalau orang kerasukan setan, kita tanya, siapa namamu? Dia berkata, Acong. Padahal nama dia bukan Acong. Setan yang masuk ke dalam tubuh itu Acong. Atau, siapa namamu? Son Gokong. Padahal namanya Acong. Sama juga Tuhan Yesus bertanya, siapa namamu? Kepada orang di Gerasa ini. Legion. Oke? Bapak Ibu saya kasih. Roh Kudus masuk. Kalau Roh Kudus masuk, masa nggak ada tanda-tanda sih? Lalu apa sih tanda bukti dipenuhi Roh Kudus? Bapak Ibu. Kita lihat Alkitab. Pengakuan dan pembuktian. Semua orang Kristen selalu mengaku sebagai mengklaim, apalagi pendeta, gengsi rasanya. Kalau dia belum dipenuhi Roh Kudus. Pasti mengaku saya dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi masalah pembuktiannya. Sama seperti Bapak Ibu. Saya ambil sebagai beban. Bulan lalu saya ketemu sama Pak Prabowo. Lalu Presiden Prabowo menawarkan,
Pak Nathan, saya ada lowongan menteri yang kosong, menteri agama. You kan pendeta, mau nggak? You gua angkat sebagai menteri agama. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu percaya nggak? Saya bertemu sama Presiden Prabowo, saya ditawarkan jabatan menteri agama. Percaya nggak? Percaya nggak? Loh kok nggak percaya sama pendeta? Artinya, nggak ada gunanya saya mengaku. Tapi nggak ada bukti. Kecuali saya bisa buktikan, ini foto saya lagi duduk ngobrol-ngobrol sama Pak Prabowo. Nah, lalu saya tunjukkan surat saya benar-benar dipanggil oleh Pak Prabowo ke Istana Negara. Setelah saya tunjukkan, baru Anda, wih hebat ya Pak Nathan, bisa diundang dan ditawarkan sebagai Menteri Agama. Betul nggak? Karena itu terbukti. Sama seperti Roh Kudus. Anda mengaku ada Roh Kudus, tapi buktinya apa? Pengakuan tanpa pembuktian tidak ada gunanya. Pengakuan tanpa pembuktian sebuah kebohongan. Nggak ada pendeta, nggak ada Roh Kudus, tapi Anda mengaku ada Roh Kudus. Anda kan berbohong, membohongi diri Anda, membohongi Allah, atau Anda tidak mengerti kebenaran sehingga merasa engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Oke? Kita lihat tanda bukti dipenuhi Roh Kudus. Apakah tanda bukti seseorang jemaat sudah dipenuhi Roh Kudus? Karena semua pendeta dan semua umat Kristen bisa saja mengklaim sudah dipenuhi Roh Kudus. Padahal belum. Dan kalau belum dipenuhi Roh Kudus, berarti status anak Allah itu belum engkau dapatkan. Betapa hebat pelayananmu. Kita lihat tanda bukti dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Perhatikan yang saya tulis merah, menerima Roh Kudus. Artinya, ketika Roh Kudus diturunkan, ada gejala, ada tanda. Tandanya itu apa? Ada dua, bisa dilihat dan bisa didengar. Nah, bisa dilihat itu maksudnya apa? Artinya ada gejala fisik yang bisa ditangkap dengan indera mata. Makanya saya tahu jemaat ini sudah ada Roh Kudus atau belum, jemaat ini sudah ada atau belum. Tandanya itu apa? Badannya bergetar atau bergoyang. Jadi ketika orang dipenuhi Roh Kudus, badannya bisa bergetar atau bergoyang. Bukan dia sengaja goyang, kan enggak? Bergetar, bergoyang, otomatis. Tapi dengan catatan 100% kesadarannya tidak hilang. Karena roh jahat membuat kita kesadaran hilang, mengambil alih kesadaran kita. Roh Kudus enggak. Roh Kudus memenuhi Anda 100% Anda masih sadar. Lalu yang kedua, bisa didengar. Maksudnya apa? Bisa didengar berarti ada suara yang keluar dari mulut orang tersebut. Sehingga orang bisa dengar, oh dia dipenuhi Roh Kudus. Suara itu adalah bahasa roh atau berglosolali. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus ada dua gejala yang paling nyata. Dia punya badan bisa bergetar atau bergoyang. Kemudian dia bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Otomatis. Oke? Nah, untuk pembuktian lebih jauh bahwa ketika seorang dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat dan bisa didengar. Nah, ini ayatnya. Tubuh bisa bergetar. Ini ayatnya. Kemudian berbahasa roh. Ini ayatnya. Nah, tinggal Anda cocokkan di Alkitab. Apakah penjelasan saya benar atau tidak? Alkitabiah atau tidak? Karena bukan hanya masalah penjelasan. Kami alami. Saya alami, jemaat saya alami. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berdoa, badan mereka bergetar atau bergoyang. Lalu mereka bisa berbahasa roh. Enggak ada yang jatuh rebah kiri kanan, enggak ada. 100% normal, 100% panca indera Anda berfungsi sempurna. Enggak akan jatuh. Roh Kudus kerjanya tuh tertib dan teratur. Oke? Nah, kita lihat lebih jauh. Bukti benar enggak dipenuhi Roh Kudus bisa dilihat dan bisa didengar. Kalau Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 kan masih teori. Nah, sekarang kita bukti prakteknya di lapangan. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 45. Ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.
Perhatikan ketika Petrus diundang ke rumah Kornelius, waktu dia lagi berkhotbah, tiba-tiba Roh Kudus turun. Oke, perhatikan, Roh Kudus turun ke atas semua orang yang sedang dengarkan khotbah Petrus. Dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus sudah masuk, Roh Kudus sudah memetraikan orang-orang yang ada di rumah Kornelius? Perhatikan kembali, bisa dilihat, bisa didengar. Oke, melihat, mendengar. Jelas nggak? Bisa dilihat, berarti badan orang-orang itu tiba-tiba bergetar. Bisa didengar, otomatis mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, di sini kan sudah jelas. Apakah Anda sudah dimeteraikan dari sorga atau belum? Apakah Anda sudah dapatkan status sebagai anak Allah atau belum? Ditentukan engkau sudah dipenuhi Roh Kudus belum. Kalau baptisan kan dari manusia, dari bawah. Belum bisa. Nah, disempurnakanlah lewat kepenuhan Roh Kudus. Dan baptisan dan kepenuhan Roh Kudus seharusnya menjadi satu paket. Yesus, satu paket. Setelah dibaptis, Roh Kudus itu turun seperti burung merpati. Nah, demikian pula baptisan dan kepenuhan Roh Kudus seharusnya satu paket. Setelah engkau dibaptis, nah kelanjutannya adalah harus dipenuhi Roh Kudus. Lihat kembali perkataan Petrus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan, dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Baptis dulu, seperti Yesus, dibaptis dulu. Nah, setelah dibaptis baru Roh Kudus turun. Nah, begitu Roh Kudus turun, kan di duanya sudah ada baptisan dari kepenuhan Roh Kudus, lalu langit terbuka. Nah, dari langit terbuka muncul satu suara, inilah anakku. Karena itu satu paket. Ya, satu paket. Setelah Anda dibaptis, Anda harus mengejar dipenuhi Roh Kudus. Karena itu untuk dipenuhi Roh Kudus, syaratnya harus dibaptis dulu. Makanya Petrus kata, dibaptis dalam nama Yesus. Untuk apa? Supaya dosamu diampuni. Yang namanya Roh Kudus, Roh Suci, bagaimana mungkin masuk ke dalam tubuh orang yang berdosa? Jadi dosa harus dibereskan dulu. Bagaimana cara membereskan dosa? Baptisan. Jadi setelah kita dibaptis dengan catatan baptis sesuai Alkitab, baru punya kuasa mengampuni dosa. Setelah dosa kita dibereskan, baru Roh Kudus akan masuk. Maka perhatikan kata, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke, jelaskan. Dosa dibereskan dulu. Dari baptisan menentukan pengampunan dosa. Tapi cara baptis harus benar. Karena itu Paulus pernah satu kali mengunjungi daerah Efesus. Di situ didapatinya orang Kristen sudah dibaptis tapi belum dapat Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena baptisannya keliru. Nah, kita coba lihat. Ini bagian terakhir, kita lihat dialognya. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Ayat 1, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Jadi orang yang sudah percaya bukan berarti sudah ada Roh Kudus. Percaya dan dipenuhi Roh Kudus dua hal yang berbeda. Nah, ketika mereka ditanya, sudah ada Roh Kudus belum? Mereka jawab, belum. Karena memang mereka belum alami, belum pernah merasakan kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa. Oke, lalu ayat 3. Ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Paulus juga bingung. Loh, mereka sudah dibaptis. Kenapa belum dipenuhi Roh Kudus? Akhirnya Paulus tanya lebih jauh. Dengan baptisan mana? Mereka jawab baptisan Yohanes. Nah, akhirnya Paulus jelaskan lebih jauh. Baptisan Yohanes itu adalah pembaptisan orang bertobat. Mereka harus percaya kepada Yesus, artinya harus dibaptis sesuai dengan Alkitab. Maka di ayat yang keempat penjelasan Paulus, lalu ayat yang kelima dibaptis ulang. Cara dibaptis ulang itu apa? Dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus.
ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah baptisan mereka diperbaiki, diperbaharui, akhirnya mereka semua mendapatkan Roh Kudus. Lihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, 12 orang. Dan tanda bukti mereka dipenuhi Roh Kudus adalah mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Lihat ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Kira, turun Roh Kudus. Apa tanda bukti mereka sudah dapat Roh Kudus? Berbahasa roh. Nah, berarti meterai sorga sudah turun. Mereka sudah disahkan, meterai sudah dimeteraikan. Mereka adalah milik Allah. Mereka adalah anak-anak Allah. Sehingga mereka mendapatkan status anak-anak Allah. Dan berhak berkata, ya Aba, ya Bapa. Pertanyaan saya adalah, Anda mungkin sudah dibaptis. Baptisanmu sudah benar belum? Lalu apakah Anda sudah dipenuhi Roh Kudus? Nah, kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, apakah sudah sama seperti yang saya jelaskan? Dipenuhi Roh Kudus, bisa bergetar badanmu dan berbahasa roh. Itu penting loh. Karena banyak orang yang nggak ada Roh Kudus buat-buat sendiri. Bahasa rohnya buat-buat sendiri. Silaba-laba dan sebagainya. Jangan main-main. Karena itu menentukan statusmu, pengesahanmu, legalitasmu dari sorga. Engkau anak-anak Allah. Jadi, hari ini kita sudah belajar pemulihan. Pemulihan status sebagai anak Allah. Supaya benar-benar Anda diakui di sorga. Nah, kalau dari sorga sudah turunkan Roh Kudus, engkau sudah dapat Roh Kudus. Berarti namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Engkau berhak masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai, sudah memimpin kami. Kembali lagi kebenaran disingkapkan bagi kami, bahwa tidak ada gunanya kami berseru mengaku sebagai anak Allah, sementara Allah Bapa di sorga tidak mengakui kami sebagai anak-anaknya. Ternyata hari ini kami dibukakan, kami dicelikkan, ada syaratnya untuk mendapatkan status sebagai anak Allah. Dan engkau sudah memberikan contoh ketika engkau dibaptis di sungai Yordan. Engkau dapatkan status anak Allah melalui baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Demikian pula hari ini. Melalui baptisan air dan kepenuhan Roh Kudus, kami disahkan menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga, sehingga di dalam doa, di dalam nyanyian, di dalam pujian kami bisa berkata, ya Aba, ya Bapa, inilah aku anakmu. Terima kasih Tuhan, bagi mereka yang sudah disahkan sebagai anak Allah, Engkau tetap menyertai sampai kami dipanggil Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sampai bertemu minggu depan dengan tema yang sama, yaitu jati diri. Dan untuk minggu depan, judul yang akan kita kupas adalah mempertahankan jati diri. Artinya mempertahankan status kita sebagai anak Allah. Jangan sampai meninggalkan iman kita. Jangan sampai menyangkal Tuhan, mundur dari gereja. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu minggu depan.